Sebelumnya mungkin ya sebelum dimulai teman-teman yang memungkinkan untuk membuka video ya silakan dibuka videonya, nanti insya Allah akan banyak praktek juga dengan Ustadz, dan juga mungkin audionya mic-nya bisa dimatikan dulu ya. Jadi biar nggak bocor ya suara-suaranya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdi wa iwal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, cinta, kasih dan sayangnya kita dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu ya pada malam hari ini, yang mana kita akan sama-sama belajar dengan guru kita Ustadz Mujiyadi ya. Beliau adalah seorang dai, penghafal Al-Qur'an ya, pembina beberapa pondok pesantren, pendiri dari Ataba Media, Ataba Quran Center, dan juga penemu atau pencipta ya metode membaca Al-Qur'an dengan metode Ataba. Jadi kita akan belajar malam hari ini dengan beliau itu menggunakan metode namanya metode Ataba ya. Bagaimana tajwid dan juga tahsin dasar dengan metode Ataba. Dan selanjutnya salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan baik teman-teman semua ya, untuk tidak memperpanjang mukadimahnya, langsung saja kita persilakan kepada guru kita Ustadz Mujiyadi untuk membagikan ilmu beliau tentang tajwid dan tahsin dasar dengan metode Ataba. Silakan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas Ustadz, jelas. Bagus ya, Waalaikumsalam. Jelas Ustadz. Saya bisa dibukakan itunya, materinya? Saya mau share. Boleh. Oh iya. Ada Ustadz. Yang mana Ya, Ustadz? saya share di laptop saya. Ya sudah bisa nge-share nih Ustadz. Ini dari Ustadz ya nge-share-nya ya? Ya, nanti Sudah saya jadiin saya. co-host Ustadz. Oke, baik. Oke, sebelum saya mulai, boleh udah Agus mungkin ada yang mau di ini sampaikan sebelum saya mulai? Enggak ada kayaknya Ustadz. Nggak ada ya, baik sebentar. Ya, mungkin dari teman-teman yang belum mengaktifkan video ya, boleh diaktifkan dulu ya. Insya Allah bagian dari adab kita belajar ya dan menuntut ilmu malam hari ini ya. Boleh disiapkan catatannya juga mungkin ya, alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Ya, udah kelihatan, udah Gus? Sudah Ustadz, aman Ustadz. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Uda Agus sebagai host pada kesempatan kali ini, dan para peserta, Bapak Ibu, para asatidzah dan orang-orang baik di majelis ilmu yang baik ini. Dan saya akan ucapkan terkhusus kepada yang tercinta anak istri saya yang ikut di Zoom ini, Uda Agus. Ada anak saya, ada istri saya juga ikut. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Kemudian ada yang tercinta juga, mertua saya, kayaknya ada yang ikut tadi kelihatannya tuh. Alhamdulillah. Ya. Ini satu keluarga insya Allah ya Ustadz. Ya. Baik, Bapak Ibu, para asatidzah yang saya hormati, teman-teman semua, pada malam hari ini insya Allah kita akan coba belajar bersama-sama, yaitu tajwid dasar dengan menggunakan metode Ataba. Baik, sebelum saya memulai, izinkan saya kemudian untuk memperkenalkan diri dulu. Ada pepatah mengatakan apa? Kalau tidak kenal maka Tak tak sayang. sayang Gitu ya. Baik, saya punya kata mutiara yang mungkin bisa kita menjadikan motivasi.
duduk di majelis ilmu adalah salah satu cara menghangatkan suhu iman. Karena iman itu naik turun, maka duduk seperti ini adalah bagian daripada menghangatkan suhu iman. Baik, oke. Saya perkenalan dulu teman-teman semua. Mungkin ada yang belum kenal ya, atau ya yang sudah kenal. Izinkan saya kemudian untuk memperkenalkan diri. Pertama saya di sini saya sudah menulis biodata lengkap ya. Tempat tanggal lahir Luwuk itu di daerah NTB ya, di Lombok ya. Saya bertempat tinggal di Jalan Siliwangi 13 nomor 189 Jatirohayu Pondok Melati Bekasi. Pendidikan Khartoum International Institute for Arabic Language di Khartoum, Sudan ya. Kemudian menempuh pendidikan S2 di Universitas of Bukhari Ridho Magister di Sudan. Kemudian sekarang masih mahasiswa doktoral S3 di UIA Jakarta. Kemudian aktivitas sekarang membersamai santri-santri penghafal Quran yaitu di Akademi Ataba. Ataba ini singkatan dari Akademi Tahfiz Abdurrahman bin Auf. Jadi Ataba itu singkatan, bukan bahasa Arab ya, udah Agus ya. Jadi Akademi Tahfiz Abdurrahman bin Auf ya. Kita mengambil nama ini karena kita kepingin kemudian orang yang hafal Quran itu kemudian qadirun alal kasbi, kira-kira mandiri dari sisi ekonomi, sehingga kita di pesantren anak yang sudah hafal 30 juz kemudian kita ajarkan plannership ya, bagaimana kemudian cara kira-kira berbisnis dasar ya ketika mereka sudah hafal 30 juz. Dan alhamdulillah sekarang kami memiliki santri kurang lebih 30 santri, mahasantri ya, jatuhnya mahasantri dan berijazah S1 ya, dan dari seluruh Indonesia mereka dari Papua sampai Aceh ada, kecuali Papua ya, Papua kemarin nggak jadi kayak. Dan alhamdulillah kita targetkan 1 tahun hafal Quran, kemudian setahun kedua mereka mengambil pelajaran plannership, kemudian di tahun ketiga mereka S1. Jadi tahun keempat mereka kemudian berkhidmat ke pesantren ya. Itu Ataba. Orang seringkali apa mana Ataba Ustadz gitu ya. Ataba itu Akademi Tahfiz Abdurrahman bin Auf. Itu singkatan ya. Gitu. Kemudian ngajar di salah satu kampus di Bekasi ya, di STIU Darul Hikmah. Saya kebetulan ngajar guru tetap di STIU Darul Hikmah. Mungkin ada yang dari Bekasi ini pasti tahu ya. Kemudian saya juga guru ngaji di beberapa tempat ya. Kemudian karya tulis ya. Saya dulu pernah menulis dan ini tesis saya ya, pendidikan usia dini dalam perspektif Al-Quran berbahasa Arab. Ini ketika saya S2 di Sudan. Nah, kemudian saya punya buku ya, kesalahan-kesalahan dalam membaca suratul Fatihah. Dan saya buatkan videonya langsung dan ini mungkin bisa nanti teman-teman mengakses ya, dan insya Allah bagi peserta nanti saya kirimkan PDF-nya dan bisa dibaca gitu ya. Kemudian yang ketiga salah satunya adalah cara mudah membaca Al-Quran metode Ataba yang 5 jilid nih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah membaca Qiraati Umi dan lain-lain sebagainya, nah kira-kira kita menghadirkan satu terobosan baru yaitu metode Ataba 5 jilid yang insya Allah mudah-mudahan ini adalah bagian ikhtiar untuk kemudian bersama-sama mewujudkan orang-orang hari ini untuk mempermudah membaca Al-Quran. Dan ini bisa didapatkan dengan training ya. Ini udah Agus, jadi harus ikut trainingnya ya, baru kemudian nanti bisa mengajarkan metode ini. Kemudian menyusun mushaf riwayat Syu'bah. Saya dulu menyusun mushaf, salah satu mushaf yang saya susun dengan riwayat yang berbeda. Kalau hari ini riwayat Imam Hafiz Nasim, saya menyusun satu mushaf yang mungkin kalau di Indonesia ini belum ada. Saya lihat ya, ada mushaf yang langsung satu riwayat yang berbahasa Indonesia. Alhamdulillah di tahun 2018 saya sudah mulai menyusun itu dan sudah tersebar hampir 20.000 eksemplar. Kalau tidak salah 30.000 eksemplar gitu ya. Itu Al-Mujib dan bisa didapatkan di Shopee juga, mungkin masih ada ya. Kemudian menyusun mushaf Ahlul Quran
6 langkah menghafal Quran metode Atabah. Ini juga bisa didapatkan di Shopee. Teman-teman, siapa yang mau mengakses silakan saja gitu ya. Status kemudian sekarang menikah, istri saya yang tercinta Khadijah At-Thahirah STHI, ya alhamdulillah juga beliau hafid Quran, udah Agus ya. Alhamdulillah Allah karuniakan istri yang hafiz Quran. Kemudian 2 anak saya, yang pertama Maryam Zakia Salsabila dan Dihya Asia Asfa Farisa. Ini mungkin perkenalan saya, udah Agus, untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berkenalan. Baik teman-teman semua, pada kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin berbagi kaitan dengan ilmu tajwid dasar ya, yang mungkin ini bisa mewakili sebagian kecil dari ilmu tajwid dasar ya. Walaupun teman-teman bahwa belajar tajwid ini membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Kami dulu ketika belajar Quran di Sudan itu hampir 4 tahun 5 tahun ya. Saya belajar sampai mendapatkan sanad ya. Kemudian itu pun belajarnya setiap hari ya, setiap hari 5 tahun ya, setiap hari dari tahun 2011 ya sampai 2015. Dan itu kemudian teman-teman memiliki harus kita itu memiliki juhud yang tinggi ya. Juhud itu artinya kesungguhan yang tinggi. Nggak bisa kemudian belajar sekali kemudian langsung pengen bisa, nggak bisa. Namanya menuntut ilmu itu prosesnya panjang seperti itu. Baik teman-teman, sebelum saya mulai kalau mau mempersiapkan pena silakan ya. Yang mau persiapkan kopi silakan, karena kalau sudah malam begini belajarnya agak rada-rada ngantuk nih udah Gus ya. Ini ada juga sahabat-sahabat saya di sini, ada Ustadz Zainal. Nah, ini mudir salah satu pesantren di Bekasi nih. Mudir Ustadz Zainal Abidin, Masya Allah. Beliau nih punya pesantren, Ustadz udah nih, udah Gus ya. Nama pesantrennya Darul Hakam. Juga memproduksi banyak musyrifah gitu ya. Dan mungkin banyak juga nih di sini teman-teman saya di sini. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Baik teman-teman semua, kita lanjut saja. Nah ini, oke. Nah ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini ya. 10 dasar ilmu tajwid ya. 10 dasar ilmu tajwid. Oke, 10 dasar ilmu tajwid. Oke. Mungkin saya akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman ya, supaya nggak ngantuk. Oke, Ustadz Fandi. Boleh kedengaran suara saya, Ustadz Fandi? Ustadz Fandi. Oke. Mungkin bisa dibuka Ustadz Fandi? Ya. Oke. Ustadz Fandi, kira-kira tentu kita ini ketika kita dengar kata-kata tajwid, apa yang kebayang di kita itu? Kira-kira definisi tajwid itu apa? Ilmu yang mempelajari tata baca Al-Quran. Oke, ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara membaca Quran. Oke, baik. Barakallahu fikum Ustadz Fandi. Baik, boleh satu lagi dari Ummahat, boleh. Coba Bunda Rika, coba Bunda Rika. Yeah. Kalau dengar kata-kata tajwid itu apa yang kebayang? Kira-kira apa? Dibuka mute-nya Bunda. Tanda baca dalam Al-Quran. Cara baca dalam huruf-huruf di Al-Quran, ayat-ayat firman Allah. Firman Allah, baik. Oke, satu lagi aja. Oke, ini Ikhwan boleh. Kita cari mana orangnya nih, Ikhwan. Eka Al-Fatah, Al-Falah ada ini. Eka Al-Falah ada? Eko Al-Falah. Assalamualaikum. Salam, Fadol. Tajwid itu apa kira-kira kalau? Dan ada namanya. Tata cara membaca Al-Quran yang baik. Tata cara membaca Al-Quran yang baik. 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 Semuanya hampir sudah mewakili definisi daripada ilmu tajwid.
Mari kita lihat teman-teman ya definisinya ya. Oke. Oke, nih. Oke, silakan dibaca satu orang. Ibu Astrini. Oke, coba lihat. Bisa dibaca, Bu Astrini? Bisa, Definisi Ustaz. tajwid, coba dibaca. Cara bahasa? Kata tajwid merupakan bentuk masdar dari kata jawada, yujawidu, tajwida. Artinya membaguskan. Oke. Baik. Kalau kita mendengar kata tajwid, itu berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan yang bermakna membaguskan. Ya. Kemudian secara istilah boleh dibaca, ya. Boleh, Bunda Esti, silakan. Silakan, bisa dibaca. Baik, bismillah. Secara istilah, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya Boleh besar. dibaca Arabnya, boleh dibaca Arabnya. Kecil sekali. Baik, nggak apa-apa, bahasa Indonesianya. Oke. Saya baca artinya aja ya. Ya, Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat dan hak mustahaknya. baik, Maaf, hurufnya kecil, kesulitan saya membacanya. Ini aja udah didekatkan. baik, baik. Terima kasih. Coba kita baca Arabnya, ya. Siapa? Anak Ustaz Zainal, fadhol. Ustaz Zainal, bisa dibaca Arabnya? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'tanihi haqqahu wa musakhkha wa musakhafah Wa mustahaqqah. wa mustahaqqah. Oke, baik. Ada lagi yang membaca tadi siapa? Ada suara-suara yang silakan. Anak Ustaz. Siap. Namanya siapa? Oma Ustaz. Fadhol, fadhol. في istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'tanihi haqqahu wa mustahaqqahu. Baik. Secara istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wal mustahaq. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Nah, ini teman-teman bisa merujuk kepada kitab Taisirur Rahman fi Tajwidil Quran halaman 23. Silakan yang punya kitabnya silakan merujuk kepada itu. Ya, artinya ya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Jadi teman-teman ya huruf hijaiyah ya. Nanti kita belajar huruf hijaiyah itu ada berapa ya. Dari alif sampai ya. Itu ternyata memiliki tempat keluar. Nah, itulah yang disebut dengan makhraj. Itu disebut dengan makhraj. Nanti kita akan belajar berapa pembagian makhraj ya sesuai dengan pandangan para ulama tajwid. Ya. Beserta memberikan sifat haqqahu ya, memberikan hak wa mustahaqqahu dan mustahaknya. Apa yang dimaksud dengan hak dan mustahaknya? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, oke. Boleh siapa yang mau baca silakan. Sebutkan nama, kemudian silakan dibaca definisi hak huruf. Ayo mangga silakan siapa? Kurnia Ustadz. Ya, silakan Kurnia. Hak huruf. Sifat lazimah yaitu sifat yang senantiasa menyertai huruf atau sabit dan tidak akan terpisah dari dalam setiap keadaan seperti sifat hams, jar, syidah, rakwa, dan istifal. Baik. Definisi hak huruf itu apa? Sifat lazimah yaitu sifat yang senantiasa menyertai huruf ya dalam kurung sabit ya yang tetap dan tidak akan terpisah darinya dalam setiap keadaan. Jadi teman-teman ya, huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu memiliki sifat ya. Sifat itu apa? Ya, sifat itu seperti hamas ya.
hamas itu ya bahasa sederhananya berdesis, jahar tidak berdesis, syidah ya rikhawah, istifal, isti'la dan sebagainya. Nanti kita akan belajar di sifatul huruf gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan sifat lazimah, sifat yang melekat pada diri huruf tersebut gitu ya. Misalnya begini. Misalnya huruf apa? Misalnya huruf sa ya, as-sa, sa, sa, sa. Nah, ketika mengeluarkan huruf sa itu kemudian dia harus hams gitu ya. As-sa, as-sa, as begitu. Itu disebut dengan hams ya, berdesis ya. Sa ini memiliki sifat yang lazimah yang harus yang melekat pada diri huruf sa tersebut. Kemudian mustahab ya. Apa yang dimaksud dalam mustahab? Silakan dibaca. Boleh siapa saja? Baik, Ustaz. Mustahab huruf sifat aridah yaitu sifat Aridah. sewaktu-waktu. Ya, aridah. Oh ya. Sifat aridah yaitu sifat yang sewaktu-waktu muncul yang diakibatkan oleh sebab tertentu seperti tarkik, tafkim, ikfa, izar, mat, sama kasar dan lain-lain. Oke. Sifat aridah ini adalah sifat yang sewaktu itu muncul yang diakibatkan oleh sebab tertentu ya. Tarkik ya artinya tipis, kemudian tafkhim artinya tebal, ada ikhfa, ada izhar, ada mat, ada qasar dan sebagainya. Dan insya Allah nanti akan dipelajari di sifatul huruf gitu ya. Ini kita belajar dari dasar saya dulu teman-teman ya. Jangan kepingin langsung belajar makhraj atau sifat, tapi kita belajar pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah bisa, baru kita kemudian belajar lebih tinggi. Oke, berikutnya sebelum ini ada yang harus saya tampilkan. Oke, ini dulu. Oke, boleh dibantu dibaca oleh Ikhwan, boleh? Ini. Siapa? Silakan. Ikhwan ada yang mau baca? Silakan. Ya, silakan. Ada yang kelewat tadi ini. Bahasa Arabnya saja, Ustaz. Ya, boleh bahasa Arabnya boleh. Suara nggak kedengeran ya? Aid, Ustaz. Betul. Inna mabadi kulli fannin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u al-ismu al-istimdadu hukmu syari' masailun wal bu'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Baik. Artinya, Ustaz, silakan. Sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu ada 10. Baik. Yaitu Sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10. Kira-kira begini, maksud daripada penulis adalah yaitu Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban mengatakan kira-kira setiap ya disiplin ilmu itu ya memiliki ada 10. Kalau orang kemudian menguasai yang 10 ini, insya Allah maka dia akan menjadi mulia, kira-kira begitu. Yang pertama apa Ustaz kira-kira? Yang 10 itu. Halo, Ustaz, silakan. Baik, Ustaz. Ya, lanjut. Ya, yaitu definisi pokok bahasan, kemudian manfaat. Baik, pertama definisi, kemudian yang kedua pokok pembahasan, kemudian manfaat. Ya, keempat keutamaan, kelima penisbatan, keenam peletak dasar, oke, ketujuh nama, kemudian 8 sumber pengambilan, 9 sumber pengambilan, 9 hukum syar'i. Ya, ke-10 pokok permasalahan.
Ya, nah ini kira-kira yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban, bahwa orang yang menguasai 10 ini maka insya Allah dia akan menjadi ahli dan kemudian dia akan menjadi mulia. Kemudian seterusnya kalimatnya sebagian dengan sebagian lainnya saling melengkapi. Dan barang siapa yang menguasai semua mabadi' tersebut, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Nah, ini teman-teman, bahwa Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban menyebutkan bahwa sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10. Ya. Pertama, definisi, yang kedua pokok pembahasan, yang ketiga manfaat, ketiga keutamaan, ya, kelima penisbatan, yang keempat, yang keenam peletakan dasar, kemudian yang ketujuh nama-nama, kemudian yang kedelapan sumber pengambilan, ya, kemudian yang kesembilan hukum syar'i, kemudian yang ke-10 ada pokok permasalahan. Sebagian dengan sebagian yang lainnya saling melengkapi. Dan barang siapa yang menguasai semua mabadi tersebut, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Nah, itu akan menjadi ahli, teman-teman. Setiap ilmu itu, ya, kalau kita kuasai yang 10 ini, insya Allah kita pasti akan menjadi akan menjadi mulia, kata Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban. Baik, nanti apa yang 10 itu, teman-teman? Nah, nih kita urutkan ya satu persatu. Oke. Insya Allah nanti teman-teman saya akan selepas dari Zoom ini saya akan bagikan ya makalahnya, dan nanti ada pertemuan selanjutnya kalau seandainya teman-teman kemudian mau mengikuti lanjutan daripada kajian kita. Oke, yang pertama adalah definisi, itu yang pertama. Tadi kita sudah baca. Ya, kemudian yang kedua, ya, pokok pembahasan. Ya, oke, pokok pembahasan. Oke, silakan siapa yang mau baca? Silakan. Ayo, silakan siapa yang mau baca? Bismillah. Pokok bahasan tajwid. Ya. Mencakup lafaz-lafaz kalimat Al-Quran dengan memberikan hak beserta mustahak huruf-hurufnya tanpa disertai dengan takalluf atau ta'asuf dalam pengucapannya, karena ini adalah salah satu bentuk penjagaan wahyu. Baik, teman-teman, begini ya, mencakup lafaz-lafaz kalimat Al-Quran dengan memberikan hak beserta mustahak, ya, huruf-hurufnya tanpa disertai dengan takalluf atau ta'asuf dalam pengucapan, karena itu adalah salah satu bentuk penjagaan Al-Quran. Ya, jadi Quran yang turun kepada kita yang jumlahnya 114 surah, ya, kemudian jumlah ayatnya sebagian ulama mengatakan 6.632 ayat dan sebagainya, ya, itu memiliki kaidah kira-kira begitu, teman-teman, ya, memiliki kaidah yang harus kemudian dipatuhi, ya, ada rambu-rambunya, ada SOP-nya, kira-kira begitu. Ya, tanpa kemudian takalub, ya, atau berlebih-lebihan dalam membaca gitu ya. Jadi Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat, dan sahabat kemudian kepada tabiin, tabiin mengajarkan kepada atba'ut tabiin, sampai generasi-generasi berikutnya sampai ke kita ini memiliki SOP, kira-kira begitulah bahasa sederhananya, sehingga kita harus kemudian, ya, membaca sesuai dengan SOP yang ada gitu. Itu teman-teman ya, pokok pembahasan tajwidnya, sehingga nanti ada SOP-SOP yang harus dilalui oleh kita semua dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, ya, manfaat ilmu tajwid. Oke, manfaat ilmu tajwid kira-kira apa? Boleh dibaca, akhwat, boleh. Cicilia Zizka, ini siapa? Silakan Ibu Cicilia. Ada ini orangnya? Oke, mana nih orangnya? Oke, kita cari orang yang ada saja ya. Oke, coba Ustadz Pandi. Ustadz Pandi, fadhal untuk manfaat ilmu tajwid. Manfaat ilmu tajwid: menjaga lidah dari lahan atau kesalahan ketika membaca Al-Quran,
menjaga keaslian Al-Quran dan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, manfaat ilmu tajwid teman-teman semua bahwa menjaga lidah dari lahan. Lahan itu apa? Kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nanti ada pembagian lahan. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali itu apa? Lahan kesalahan yang kemudian tidak bisa ditoleransi. Karena apa? Ya, bisa jadi ketika dia salah dalam kategori ini, maka dia bisa merubah makna dari ayat yang dia baca. Ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu yang disebut dengan lahan jali, lahan yang kemudian tidak bisa ditoleransi. Hukumnya bagaimana? Haram, ya, nggak boleh, ya. Misalnya, ya, Bismillahi, dia baca Bismillahu, ya, Bismillahirrahmani, dia baca Bismillahirrahmana atau Bismillahirrahmanu, ya. Ini yang disebut dengan lahan jali. Kemudian menjaga keaslian Al-Quran. Nah, menjaga keaslian Quran, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Ya, salah satu cara menjaga Al-Quran itu adalah ya dengan membaca dengan baik sesuai dengan SOP yang Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat yang bentuknya yaitu ilmu tajwid. Dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita membaca, ya, ketika kita melihat, ketika kita belajar seperti ini, tentu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bedanya baca baca Quran dengan baca kitab lain, ya, itu beda. Kalau kitab lain nggak ada SOP-nya dalam membaca, tapi kalau Quran ada SOP-nya berserta diikuti dengan pahala gitu. Jadi ketika kita ingin dapat pahala harus mengikuti SOP yang ada. Kemudian Mbak Desa, ini Mbak Desa nih yang ikut di pengajian kita nih. Coba dibaca keutamaan ilmu tajwid. Dibuka dulu. Keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah Al-Quran. Nah. Khairukum man ta'alamal Quran ana wa'alama. Khairukum man ta'alama Quran ana wa'alama. Sebaik-baik pun adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, keutamaan ilmu tajwid, teman-teman semua, ilmu tajwid merupakan ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah, ya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Makanya banyak ayat kemudian menyinggung masalah ini. Ya, di antaranya adalah ya bahwa yang dimaksud dengan robbaniyin itu adalah hamba-hamba robbani itu siapa? Mereka-mereka yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Sehingga Quran ini kemudian menjadi dahsyat teman-teman, ya, menjadi tolak ukur seseorang dekat dan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala tergantung sejauh mana dia berinteraksi bersama Al-Quran. Teman-teman, ada satu ungkapan yang sangat menarik dari seorang ulama, ya. Dia adalah penulis kitab Fi Dhilalil Quran. Mungkin kalau pernah dengar Said Qutb, ya. Beliau mengatakan begini. Ni'matul Quran la ya'rifuha illa man dzaqaha wa ni'matul Quran turfal umra wa tubariki wa tuzakkihi. Orang kalau pengen tahu nikmatnya Al-Quran itu nggak akan pernah dia ketahui kecuali dia akan menyerbangi lautan Al-Quran. Artinya teman-teman, kalau kita pengen menikmati bacaan Al-Quran itu nggak akan pernah kita tahu nikmatnya secara dalam dan yang akan dirasakan oleh hati kita yang kemudian meneteskan air mata, ya, kecuali kita akan betul-betul menyelami ilmu Al-Quran, ya. Dan Quran ini kata muallif, ya, turfaul umroh, Allah akan angkat derajat seorang, wa tubarikihi, dan Allah akan berkahi kehidupannya, wa tuzakihi, dan Allah akan sucikan jiwa-jiwanya. Artinya apa? Ketika kita bersama Al-Quran pasti kita akan menjadi mulia, sebagaimana kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan ada satu ungkapan juga teman-teman bahwa
Quran ini begitu dahsyat ya, sebagaimana yang sering diungkapkan oleh para asatidz, para guru-guru, para penceramah hari ini, yang ini adalah perkataan seorang imam besar, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam satu kesempatan dia mengatakan, kulla syai'in yartabitu ma'al Qur'an fa asbaha syai'un azim. Sesuatu yang melekat pada dirinya Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Jadi sesuatu yang melekat pada dirinya Al-Quran, pasti dia akan menjadi mulia. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ya turun kepadanya Al-Quran sebagai wasilah penyampai Quran dari Allah kepada baginda Muhammad SAW, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, teman-teman. Ramadan sebagai turunnya wahyu, maka Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Nabi kita Muhammad SAW turun Al-Quran kepadanya, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Kemudian Mekah dan Madinah menjadi destinasi turunnya Al-Quran, maka Mekah dan Madinah menjadi tempat yang paling mulia. Dan kita kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menerima Al-Quran, ya maka kita menjadi umat terbaik sepanjang sejarah manusia. Kuntum khairu ummah. Ya, kuntum khairu ummah. Ya, walaupun di sini tafsir daripada kuntum khairu ummah itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kira-kira teman-teman, sehingga belajar Quran, orang yang dekat bersama Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Sehingga ada satu ulama ya menyebutkan ta'al qalbak bil Quran tajidil barakah. Ketika engkau gantungkan hatimu terus bersama Al-Quran, pasti engkau akan menjadi mulia. Dan terakhir teman-teman, tentang keutamaan Al-Quran ini dengan keutamaan tajwid dan sebagainya ini, ya ada ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang cukup menarik ya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia adalah pendiri mazhab Syafi'i. Ya, beliau pernah mengatakan, idza aradta salah qalbak, apabila kalian ingin menjadi orang-orang yang hatinya menjadi orang-orang soleh, au ibnatak, atau anak keturunanmu menjadi orang-orang soleh, au akhika, atau saudara-saudara ingin menjadi orang soleh, au man sya'ta salahahu, atau siapa saya yang ingin menjadi orang soleh, fa'udi'uhu ila riyadil Quran, maka titiplah mereka bersama Al-Quran. Jadi barometernya teman-teman adalah sederhana, yaitu sejauh mana kemudian kita berinteraksi bersama Al-Quran, itu poinnya gitu ya. Kemudian berikutnya ya penisbatan ilmu tajwid. Oke. Bu Astri, coba dibaca silakan. Bu Astri, penisbatan. Ilmu saya ya, Ustaz ya. Ya, silakan. Ilmu tajwid merupakan ilmu syar'i yang berhubungan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Ilmu syar'i yang mulia ini datang dari Allah Ta'ala dengan hukum-hukumnya untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari segi bacaannya. Baik. Kalau boleh saya sambil mau nanya Ustadz yang tadi. Ya. Oke. Nanti di ini dulu nanya ya. di akhir ya. Oke, Nanyanya di di akhir akhir. aja ya. Ya baik. Nanti tolong ditulis pertanyaannya, silakan, atau bertanya langsung nggak apa-apa. Oke, penisbatan ilmu Al-Quran. Ilmu tajwid merupakan ilmu syar'i yang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim. Ilmu syar'i yang mulia ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukumnya untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an dari segi bacaannya. Ini penisbatan ilmu Al-Qur'an. Kemudian berikutnya silakan Bu Zeni. Ini kalau tidak salah dari Hong Kong ya, Bu ya? Atau di Singapura, Bu ya? Silakan Bu Zeni. Letakkan layarnya ini. Ya, Bu Zeni, silakan dibaca. Bisa nggak kebaca? Letak ilmu tajwid. Malah hilang layarnya. Oh, hilang layarnya. Baik. Oke. Iya, nggak lihat. Nggak lihat. Oke, baik. Silakan. Siapa ini? Siti Latifah. Bisa dibaca? Bu Siti Latifah. Boleh dibaca? Letak ilmu tajwid. Nah. Dengar nggak nih, Bu Siti Latifah?
Ustazah Misik, coba dibaca dari Utrujah ini kayaknya. Ustazah Misik bisa dibaca peletak ilmu tajwid, silakan dibaca. Ana Ustadz. Ya, silakan. Masya Allah. Peletak ilmu tajwid praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teori para imam-imam terdahulu yang dianggap sebagai generasi awal peletak teori ilmu tajwid, Abul Aswad Ad-Du'ali, Hafiz bin Umar Ad-Duri, Abu Ubaid Al-Qasim, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani. Baik, peletak ilmu tajwid ini secara praktek tentu sudah diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Tapi kemudian teori-teorinya kemudian dibuatkan bukunya sederhananya, ya, disinyalir oleh para imam-imam di bawah ini, ya, seperti Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, kemudian Hafiz bin Umar Ad-Duri, kemudian Abu Ubaid Al-Qasim, kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Qarani. Nah, ini orang-orang yang kira-kira berjasa, ya, sehingga hari ini kita bisa menikmati bagaimana kemudian membaca Quran dengan baik dan benar, ya. Secara praktek sudah diajarkan Nabi SAW. Bukan bahkan di zaman Nabi SAW itu bukan hanya saja Quran itu dibaca dengan satu bentuk bacaan, tetapi dengan beragam bacaan. Nah, nanti kalau lebih tinggi nanti akan kita pelajari namanya qiraah sabah, teman-teman, ya. Baik, berikutnya. Nah, boleh dibaca. Siapa yang mau baca silakan. Penamaan ilmu tajwid. Ya, Ustaz. Boleh, silakan. Sebutkan nama, Bu, silakan dibaca. Saya Linda. Penamaan ilmu tajwid, fanut tartil, hakut tilawah. Baik. Penamaan ini maksudnya nama-nama lain, ya, dari ilmu tajwid itu, ya. Mungkin nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak, para asatidzah semua kemudian menemukan istilah-istilah yang tiga ini, oh itu maknanya sama, kira-kira begitu, ya. Penamaan ilmu tajwid itu. Ya, pertama ya ilmu tajwid itu sendiri, yang kedua ya fanut tartil, kemudian hakut tilawah. Kira-kira pembahasannya itu sama gitu, ya. Itu hanya perbedaan istilah saja kemudian, tapi maksudnya sama seperti itu. Jadi mungkin teman-teman baca buku, ya, ada istilahnya yang dikeluarkan oleh penulis, ada ilmu tajwid, ada fanut tartil, ada hakut tilawah. Itu seyogianya maknanya sama gitu, ya. Kemudian sumber sandaran ilmu tajwid. Boleh, silakan dibaca berikutnya, silakan. Izin baca, Ustaz? Ya, boleh. Silakan. Sumber sandaran ilmu tajwid. Sumber persyariatannya adalah firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Surat Al-Muzammil 4. Dan tata cara bacaan Rasulullah, tata cara ini sampai kepada kita dengan jalan periwayatan yang mutawatir yang diterima dari para sahabat, para tabi'in, para musyayikh qiraah, para ulama yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah. Baik, terima kasih Bunda Siti Hajar ini, ya. Ini jamaah saya di Galaksi ini. Okay. Baik Bunda, terima kasih. Sumber sandaran ilmu tajwid. Sumbernya mana sih? Ya, pertama adalah sumber persyariatannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Ya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Mungkin teman-teman kita sedikit perjelas, ya, mana tartil di sini adalah apa. Ya, kalau melihat buku-buku tafsir, ya, maka kita akan menemukan satu
penafsiran yang kemudian ditafsirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ini juga dinukil oleh para ulama mufasir ya, seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya makna waratil Qur'ana tartila itu artinya tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukuf. Ya, tajwidul huruf yaitu memperbagus setiap bacaan Al-Qur'an. Memperbagus setiap huruf, ya, huruf hijaiyah itu maksudnya dari alif sampai ya. Ya, dia tahu cara membacanya, bagaimana cara keluarnya, makhrajnya, bagaimana sifatnya dan sebagainya. Wa ma'rifatul wukuf, ya, dan dia tahu bagaimana cara wa ma'rifatul wukuf, dan dia tahu cara berhenti. Ya, maka ada istilah waqaf wal ibtida, teman-teman ya. Kenapa? Karena para ulama itu kemudian sudah memberikan rambu-rambu ya dalam membaca Al-Qur'an. Tidak boleh kemudian sembarang berhenti ya. Ya, makanya ada waqaf dalam Al-Qur'an itu ada sholah ya, kemudian ada qola, ada lam, ada mim, ada titik 3 dan sebagainya, itu amin alamatul waqfi. Itu tanda-tanda waqaf. Dan alhamdulillah di Indonesia ini penerbit cukup banyak ya yang hari ini mengeluarkan mushaf waqaf ibtida gitu ya. Termasuk saya juga mengeluarkan mushaf namanya Shahibut Tilawah ya, khusus pembahasannya itu pembahasan tentang al-waqf wal ibtida ya. Kemudian kita kasih tanda supaya orang-orang kita ini kemudian mudah kemudian berhenti di mana harusnya berhenti sesuai dengan makna daripada yang Allah inginkan dalam Al-Quran itu sendiri, tanpa kemudian melanggar rambu-rambu yang sudah diatur oleh para ulama tajwid. Kenapa? Karena kalau kita nggak diatur begitu, kadang-kadang kita ini mohon maaf ya, mungkin karena faktor usia ya, faktor macam-macam gitu ya. Kadang-kadang kita baca Quran tidak sesuai dengan alamatul waqafnya ketika berhenti gitu ya. Baik itu karena napasnya mungkin terputus-putus atau karena faktor tua dan sebagainya, sehingga perlu rasanya kemudian membuat satu ilmu supaya memudahkan orang untuk membaca Quran. Maka alhamdulillah banyak sekarang mushaf-mushaf di Indonesia ini, terutama penerbit-penerbit sudah banyak mengeluarkan mushaf waqaf ibtida gitu. Dan teman-teman bisa dibeli ya di toko-toko buku terdekat, sangatlah banyak sekarang itu. Nah, makna dari para waratil Qur'ana tartila ini balik kepada definisi bahwa tata cara baca Rasul sallallahu alaihi wasallam, tata cara ini sampai kepada kita dengan jalan periwayatan yang mutawatir. Jadi Quran ini teman-teman sanadnya adalah mutawatir, artinya sahih, kemudian nggak perlu diragukan lagi gitu ya. Yang dimana diterima oleh para sahabat ya, kemudian sahabat mengajarkan kepada tabiin, kemudian para masyayikh qiraah, kemudian para ulama yang sanadnya bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman semua, hari ini kita membaca riwayat Imam Hafiz namanya ya. Imam Hafiz ini berguru pada Imam Asim. Imam Asim ini berguru pada Imam Abdurrahman As-Sulami. Imam Abdurrahman As-Sulami berguru pada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berguru pada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berguru pada Rasulullah SAW. Nah ini itu yang disebut dengan sanad gitu ya. Itu yang disebut dengan sanad ya. Sambung ya kepada Rasulullah SAW. Gitu. Sehingga sanadnya mutawatir ya. Nanti kalau kita belajar ilmu hadis itu kan ada mutawatir, ada hadis ahad. Oke, berikutnya ilmu tajwid ya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Oke, baik, silakan siapa yang membaca? Ini ada Pak Yusuf ini. Silakan Pak Yusuf. Hukum ilmu tajwid. Oke, ini Pak Yusuf ini direktur apa ini? Ataba Media ini kayak ini nih. Oke, Pak Yusuf silakan. Hukum ilmu tajwid secara teori fardu kifayah, secara praktek fardu ain. Dari Syekh Ibnu Al-Jazari berkata, langsung
Mempelajari ilmu tajwid adalah suatu kewajiban dan orang yang enggan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya maka ia berdosa. Baik. Hukum mempelajari ilmu tajwid teman-teman. Pertama secara teori fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Ya, fardu kifayah itu kira-kira sama seperti orang sholat mayit ya. Idza qamal baqi saqata 'anil baqi. Apabila sebagian kemudian melakukan, maka gugur sebagian yang lain. Kira-kira begitu ya. Kifayah. Ya, fardu kifayah. Apabila sebagian kemudian mempelajari, sebagian kemudian gugur ya. Tapi secara praktek ya, nah ini secara praktek ya kemudian menjadi fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah wajib ya, wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi yang membaca ya, kita ya. Makanya Al-Imam Ibnu Jazari ya dalam kitabnya beliau menyebutkan wal akhdhu bitajwid hatmun lazim malam yujadidul Quran athimun ya. Mempelajari ilmu tajwid adalah sesuatu kewajiban, berarti wajib ya. Dan orang yang enggan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya maka dia berdosa ya. Artinya apa teman-teman? Di sini bahwa orang yang kemudian membaca Quran tidak berdasarkan tajwid maka dia berdosa. Ya, bisa jadi nanti dia akan memiliki kesalahan dalam baca kalau kemudian dia tidak mengerti teorinya, ya. Apalagi prakteknya gitu ya. Karena dia akan berpotensi dua nanti kesalahannya. Pertama bisa jadi salah lahan jali yang mengakibatkan insarafil ma'ani, maknanya kemudian berubah ya. Kemudian atau maknanya menjadi rusak dan sebagainya, maka ini jatuh kepada sebuah keharaman itu ya. Kemudian kedua ya, kemungkinan yang kedua yaitu lahan khafi ya, kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan itu mana? Yang harusnya dibaca mat, misalnya mat lazim harusnya dibaca sekian, dibaca yang harus dibaca panjang dibaca pendek misalnya. Idghamnya kurang sempurna, ikhfa-nya kurang sempurna itu. Gunahnya kurang sempurna itu kemudian bisa kemudian ditolerin gitu ya. Tapi yang tidak bisa ditolerir itu adalah lahan jali yang kemudian insarafil ma'ani, yaitu atau insarafil fasadil ma'na, atau merubah atau merusak makna daripada Al-Qur'an itu sendiri. Baik, ini hukum mempelajari tajwid teman-teman semua. Nah, kemudian yang berikutnya ya, silakan siapa yang membaca? Ya, silakan. Permasalahan yang akan dibahas adalah kaitan kaidah tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama Quran. Baik. Permasalahan ilmu tajwid ya. Ruang lingkup ilmu tajwid itu apa saja sih gitu, kira-kira begitu ya. Permasalahan yang akan dibahas atau ruang lingkup ilmu tajwid yang akan dibahas itu apa aja? Ya. Kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama qiraat apa saja? Melingkupi pertama makharijul huruf. Ya. Apa itu makharijul huruf? Ya. Kita mengenal ya huruf-huruf hijaiyah itu memiliki tempat keluar. Ya, yang nanti sebagian para ulama qiraat kemudian membagi ya menjadi beberapa bagian. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Nah, nanti kita pelajari makhraj, tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu. Kemudian sifat huruf. Ya, sifat huruf ya. Ternyata huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya itu memiliki sifat ya. Cara mengeluarkannya ada yang dibaca hamas, ada yang dibaca jahar, ada yang dibaca istifal, ada yang dibaca rikhawah, ada yang dibaca syiddah, ada yang dibaca isti'la dan sebagainya. Ada yang dibaca qalqalah dan sebagainya. Kemudian ahkamu tajwid. Nah, ruang lingkupnya juga selain mengenal makhrijul huruf, kemudian sifat huruf, kemudian ahkamu tajwid. Apa itu ahkamu tajwid? Ya, seperti yang kita pelajari waktu kecil itu ya, waktu di sekolah gitu, nun, sukun dan tanwin misalnya.
meliputi apa? Ithad, ikhfa, iqlab, ya, dan seterusnya. Ada pembagian mat, ya, mat wajib, muttasil, ada mat jaiz munfasil, ada mat arid lisukun, kemudian ada mat iwad, ada mat tabi'i, ada mat asli dan sebagainya. Kemudian baru latihan. Nah, ini latihan. Ya, riyadhatul lisan, yaitu latihan di sini bagaimana kemudian makhraj yang kita pelajari secara teori, kemudian sifat huruf yang sudah kita kenal, kemudian tajwid yang sudah kita pahami, kemudian tidak bisa akan baik bacaan kita kecuali kita akan latihan. Nah, teman-teman, sebagus apapun teori kita tidak pernah kemudian akan baik kecuali akan sering latihan. Kuncinya di latihan, ya. Kuncinya latihan. Semakin sering kita latihan, maka akan semakin bagus bacaan. Maka bisa kita menilai bahwa bacaan orang itu baik atau tidak baik apabila dia sering membaca Al-Quran. Semakin sering dia baca Al-Quran, maka semakin bagus dia, ya, mengeluarkan makhrijul huruf, kemudian mengeluarkan sifatul huruf, kemudian mempraktekkan ahkam tajwidnya dengan apa? Dengan memperbanyak latihan. Sedikit saya bercerita teman-teman semua, semoga menjadi motivasi ya. Kami dulu waktu di Sudan ya belajar, saya kebetulan alumni Sudan ya. Kami dulu belajar di Sudan itu ya. Saya tidak tinggal di asrama ya, saya tinggal di kalau bahasa kita sekarang rumah Quran lah. Kita sebut di sana itu namanya khalwah. Ya, khalwah ini pesantren Quran khusus belajar Quran, yang setiap hari day to day-nya adalah Quran, itu ya. Kami dulu belajar sebelum subuh itu sudah harus bangun, ya, kemudian qiyamul kemudian menghafal, kemudian nanti pada subuh kemudian ditalkin sama gurunya, kemudian jam 8 kemudian kita belajar makhraj. Ya, kami belajar makhraj itu teman-teman 4 bulan. Ya, kami belajar makhraj itu 4 bulan. Alif sampai ya itu dipelajari 4 bulan. Bayangkan, alif sampai ya dipelajari 4 bulan. Itu dipelajari hampir setiap hari. Ya, 1 pekan itu kalau tidak salah 5 hari kalau nggak salah. Ya, 2 hari libur. Ya, bayangkan 5 kali ya dalam sepekan. Dan itu selama rentan waktunya 4 bulan. Kemudian baru masuk nanti kepada sifat huruf. Ya, kemudian setelah itu belajar sifat huruf. Kemudian belajar ahkam tajwid. Kemudian baru latihan. Latihan yang pertama adalah yang saya dapati pada waktu itu adalah membaca suratul Fatihah. Saya ingat betul ya, ketika disuruh membaca suratul Fatihah, ya kemudian kita ulang-ulang hampir 1 bulan, ya kita belajar suratul Fatihahnya saja, ya. Padahal itu teman-teman saya pada waktu itu sudah banyak yang sudah menyelesaikan hafalan di Indonesia, ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Ghana, ada yang dari Mesir, ya bahkan ya ada yang dari Yaman juga ya. Tetapi ketika di sana semuanya kemudian harus mulai dari nol, gitu ya, belajarnya. Latihan Al-Fatihah itu pun ada yang 1 bulan, ya ada tergantung kemahiran sang tolib gitu ya, sang siswa gitu. Nah, ini kami dulu belajar teman-teman. Jadi baru nanti naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu setelah dia latihannya sudah bagus, riwayat imam hafaznya sudah bagus, baru kemudian belajar ilmu qiraat. Alhamdulillah kami belajar ilmu qiraat 5 tahun sampai mendapatkan sanad sampai Rasulullah SAW. Nah, ini sedikit kisah kami belajar di Sudan bahwa menuntut ilmu itu panjang ya, nggak bisa hanya sekali ngezoom kemudian pengen langsung pinter tuh, nggak bisa, nggak ada ceritanya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan lan tanalul ilma illa bisittatin, teman-teman. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali 6 syarat. 1 di antara 6 itu apa? Tuluz zaman, yaitu panjang waktunya. Panjang waktunya teman-teman. Nggak bisa kemudian kita sekali ngezoom langsung pengen bisa gitu ya. Oke. Ini kira-kira sesi pertama ya, pitch pertama ini atau sesi pertama ini di Zoom kita kali ini. Udah Agus, nih gimana nih? Udah jam 9 ini. Ya boleh, mungkin kalau Ustadz masih ada waktu boleh tanya jawab mungkin 3 atau 1 sampai 3 orang Ustadz. Oke, baik. Sebelum saya kasih kesempatan, udah Agus ini, bahwa teman-teman yang perlu dipahami ya, ini baru sesi 1 ini ya.
Iya. kita punya banyak sesi sampai nanti teman-teman menguasai metode ataba itu gitu ya. Dan insya Allah kita akan mencoba untuk memberikan pelatihannya ya, secara online, baik nanti menghafal dan membacanya insya Allah. Termasuk nanti belajar qiraah suratul Fatihah. Udah Gus sampai mendapatkan lisensi nanti dari saya. Kalau seandainya kemudian ini rutin dilakukan gitu, dengan syarat apa? Tidak pernah bolong, nggak boleh bolong gitu ya. Dari sesi ke sesi. Dan nanti absen kalau seandainya serius. Nanti makanya nanti habis dari sini, udah Agus nanti akan membuat daftar siapa yang kemudian sungguh-sungguh untuk mengikuti sesi berikutnya gitu. Ini baru mukadimah nih sebenarnya udah Agus nih ya. Iya, Ustaz. Baik, teman-teman semua, silakan kalau ada yang mau berdiskusi silakan. Kalau seandainya ada yang bertanya kemudian saya akan saya jawab. Kalau seandainya saya nggak bisa, maka nanti kita cari jawabannya bareng-bareng gitu. Silakan. Ada pertanyaan di ini Ustaz, di kolom chat. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya, apa perbedaan dan persamaan antara tajwid dan tahsin? Oke. Ya, apa perbedaan ya antara tajwid dengan tahsin ya dan persamaannya? Nah, itu sebenarnya tadi kalau kita lihat di sini ya. Hanya pengistilahan saja ya. Pengistilahan saja berdasarkan nah ini ayat ini waratilil Qur'ana tartila ya, itu ditafsirkan oleh para ulama ya bahwa makna tartil itu adalah tajwidul huruf. Ya, tajwidul huruf itu diterjemahkan lagi apa arti tajwid tahsin, yaitu memperbagus ya. Antara tajwid dengan tahsin itu maknanya sama, yaitu memperbagus juga. Ya, boleh kita menggunakan istilah tajwid, boleh juga kita menggunakan istilah tahsin. Itu hanya saja perbedaan istilah saja, tapi maksudnya sama gitu ya. Ini dasarnya nih, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Definisinya apa? Waratil itu artinya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya tahsin, itu maknanya itu. Sama ya antara tajwid dengan tahsin. Artinya memperbaiki bacaan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ini kepada Ibu Astrini, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Tadi kalau boleh yang slide pertama sih Ustadz ya. Ini. Yang pertama banget. Nah itu yang tadi itu, yang tanpa disertai tadi, yang ada tulisan tanpa disertai. Ini. Bukan Ustadz, bukan. Nah ini Ustadz nih. Nah itu kan itu tuh maksudnya takaluf atau tasawuf tuh apa ya? Terus itu apakah yang dimaksud dengan takaluf atau tasawuf itu kayak pakai suaranya tuh kayak lagu-lagu gitu. Soalnya saya pernah tahsin, saya lagi ikut tahsin. Nah itu saya juga baru tahu ternyata justru nggak boleh dibikin kayak lagu gitu, karena istilahnya kalau misalnya kita ngajinya itu kayak ngomong aja gitu. Jadi kayak malaikat Jibril dulu juga ngasih wahyu ke Nabi Muhammad juga kayak ngomong gitu, bukan yang dibikin lagu gitu katanya. Kalau yang saya dapat tuh itu gitu. Apa maksudnya takaluf dan tasawuf tuh itu gitu. Terus yang kedua itu saya mau nanya, tadi kan disebut ya kalau hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi kalau prakteknya fardu ain gitu. Nah, padahal kan nggak mungkin bisa praktek kalau kita nggak tahu teorinya gitu. Tapi kok hukumnya bisa beda gitu. Apa maksudnya tuh kayak kalau kita lupa itu dimaklumin gitu atau gimana gitu? Karena kan kadang-kadang kita tanpa sadar gitu ya, alam bawah sadar kita tuh kayak oh iya kalau ketemu misalnya kayak jadi kayak digunah gitu, tapi kita nggak tahu itu tuh apa gunah atau enggak gitu, kayak tanpa sadar tuh kita jadi bisa gitu loh, kalau udah makin lama makin tua makin lupa misalnya gitu, atau kayak gitu atau gimana maksudnya gitu Mas. Makasih Ustadz.
Baik, salah. Baik. Yang pertama, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan takaluf? Takaluf itu sederhananya begini. Sederhananya adalah berlebih-lebihan dalam baca Quran. Ya, makanya sebagian ulama ya menyebutkan bahwa mujawwad itu kemudian walaupun nanti ada khilaf ya, tentu ada khilaf di sini bahwa berlebih-lebihan dalam membaca Quran itu seperti lagu ya, tajwidnya terlalu panjang dan sebagainya itu juga nggak boleh gitu ya. Walaupun nanti ada khilaf di sini ya. Walaupun ada khilaf para ulama kemudian apakah boleh atau tidak. Contoh misalnya begini. Yang harusnya dibaca apa? Misalnya yang harusnya dibaca berapa misalnya dibaca matahari disukun misalnya bacaan yang paling tinggi apa berapa misalnya 5 atau 6 misalnya. Tapi dia baca lebih dari itu gitu misalnya. Contoh begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira dari sudut pandang orang belajar tajwid dasar ini kira-kira lebih atau pendek itu? Panjang atau pendek itu kira-kira? Basri nih. Kalau orang biasa, menurut saya sih panjang ya. Iya, panjang gitu ya. Makanya nanti sebagian ulama menyebutkan takaluf itu berlebih-lebihan ya. Termasuk nanti juga saya begini, ini saya ada pengalaman kaitan dengan takaluf ini. Saya pernah menjadi juri waktu itu hafid di daerah kalau nggak salah di daerah Depok waktu itu. Saya jadi juri ya di tahun 2017 ya seingat saya. 17 16 kalau tidak salah. Itu juri dari Mesir itu ada 6 orang, juri dari Indonesia itu ada 3 orang. Ya, salah satunya saya. Dan ada salah satu peserta itu bacaannya sangat bagus ya, tetapi menurut Syekh ini terlalu berlebihan. Ya, waktu itu kalau tidak salah yang ditegur itu adalah ketika dia ketemu huruf-huruf dumah dia monyongkan bibirnya semonyong-monyongnya kemudian dia tarik lagi, monyong lagi, tarik lagi gitu ya. Sehingga kata Syekhnya jangan takaluf itu, jangan kemudian berlebih-lebihan dalam membaca Quran. Biasa saja sebagaimana Jibril alaihissalatu wassalam dengan Nabi itu biasa gitu ya. Walaupun nanti di sini juga tentu biasa maksudnya sini tentu harus sesuai dengan rambu-rambu gitu ya. Terlalu berlebih-lebihan juga enggak baik juga, walaupun ada kaidah mengatakan wa kullu madbumin fala yatimah illa bidami syafduman. Setiap huruf yang dumah itu harus dibonyongkan bibirnya. Nah, praktek cara memonyongkan inilah sesuai dengan standar guru nanti teman-teman ya. Nah, itu Bu Astrid ya. Dengan takalufnya. Gak usah berlebihan lah, intinya nggak sudah berlebihan. Ya, ikuti sesuai dengan bacaan guru ya. Misalnya guru tahsinnya ngajarin bagaimana, asalkan guru tahsinnya itu kemudian dia betul-betul berkompetensi gitu. Kemudian yang kedua tadi kaitan dengan praktek dan teori. Memang secara teori hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Teori ya, saya berbicara teori. Tapi tentu orang itu kemudian tidak akan bisa ya membaca Quran dengan baik apabila ya teorinya nggak dia kuasai. Nggak mungkin kan begitu? Pasti nggak mungkin. Ya, nggak akan masuk akal kalau kemudian ada orang yang dia nggak ngerti hukum tajwid tapi dia bagus bacaannya. Aneh lah kira-kira begitu kira-kira ya. Sehingga sebenarnya ya fardu kifayah di sini maksudnya ya bagi kita ya wajib dipelajari. Ya, kenapa demikian? Karena Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amali. Setiap kita itu harus berilmu dulu, kemudian baru berucap, baru beramal. Artinya di sini bahwa ya mempelajari tajwid juga ya fardu kifayah ya. Tentu ini juga sebuah keharusan ya. Apabila kemudian kita pengen baik bacaannya. Bagi kita ya
mewajibkan diri lah, kira-kira begitu ya bagi kita yang pelajar ya. Bagi orang awam yang mungkin nggak mau belajar ya mangga saja gitu. Tapi kalau bagi kita teori dan prakteknya itu harus sejalan seperti itu. Itu Mbak Astrid ya. Jadi bagi kita yang sudah ngaji begini jangan bilang fardu kifayah lagi, walaupun betul itu ilmu, tapi bagi kita harus praktek dengan teorinya harus sama, seimbang seperti itu. Itu ya. Wallahu a'lam. Ya, baik teman-teman, masih ada mungkin untuk satu pertanyaan terakhir, kira-kira masih bisa Ustaz? Ya, satu lagi deh. Ini udah Satu lagi, malam. silakan ya. Silakan kalau ada satu pertanyaan terakhir lagi. Kalau di chat juga boleh ya. Oh iya, silakan Pak Diarmen, silakan. Siapa ini Pak Diarmen apa Pak Erwanto tadi ya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau nanya Ustaz, tadi kan Ustaz jelasin yang tentang teori Ustaz ya, untuk ilmu tajwid ada praktiknya Rasulullah. Nah teorinya kan ada yang dasar, maksudnya yang dasar itu ya. Kan kalau praktik dari Rasulullah, kalau yang teori dari ada ulama-ulama itu. Nah tadi kan Ustaz sebutin ada Abul Aswad, Hafiz dan lain-lain. Nah dan tapi tadi juga di penjelasan Ustaz disebut juga ada Ibnu Jazariyah. Nah, sebenarnya kalau untuk Ibnu Jazariyah sendiri, apakah dia bukan peletak ilmu dasar atau dia mengikuti dari gurunya atau sebenarnya mereka membuat yang baru? Dan kalau yang tajwid itu kan ada dua ya, yang Ibnu Jazariyah sama yang penulis Tulfatul Atfal ya, Tulfatul Atfal itu kan. Nah, itu apakah dua orang ulama tersebut hanya mengikuti guru-gurunya atau mereka mencetuskan penulisan ilmu tajwid, karena kan mereka dibentuknya dalam kitab mereka dalam syair-syair. Nah itu gimana Ustaz? Apa berbeda atau sama sebenarnya Ustaz ya? Ya, baik. Baik, jazakallahu khair Pak Erwanto ya. Kaitan dengan peletak dasar teori, memang secara teori peletaknya adalah memang orang-orang disinyalir orang-orang yang seperti Abul Aswad Ad-Du'ali, Imam Abu Sa'd Ad-Du'ali, kemudian Hafiz bin Umar Ad-Duri, kemudian Abu Ubaidah Al-Qasimi, kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Inilah yang memiliki teori-teori ilmu tajwid ya. Adapun yang disebutkan tadi itu seperti Imam Ibnu Jazari, Imam Syatibi ya. Bahkan kalau kita lihat Imam Syatibi dan Imam Ibnu Jazari itu kan lebih dahulu Imam Syatibi ya. Beliau punya kitab namanya Hirzul Amani wa Wajtahani. Nah, ini kitab yang kemudian dipelajari di pesantren ya. Nama kitabnya Hirzul Amani wa Wajtahani. Kalau bahasa sederhananya nama kitabnya Matan Syatibiyah. Nah, ini bagi teman-teman ruang lingkupnya Quran pasti ngerti ini kitab ini gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada Imam Ibnu Jazari ya, beliau punya kitab Manzumah Jazariyah ya. Atau disebut dengan sederhananya Matan Jazari. Nah, bagaimana kedudukan mereka? Mereka ini hanya menghimpun teori-teori yang sudah ditemukan oleh para ulama sebelumnya itu. Ya, membukukan kira-kira begitulah gitu ya sederhananya. Walaupun sebelum itu juga ada ulama-ulama yang kemudian sudah punya kitab ya, seperti kita temukan misalnya ada kitab sebelum mereka ini ada sebut dengan Al-Imam Ibnu Mujahid punya kitab namanya Kitabus Saba. Kemudian Kitabus Saba itu kemudian ditalkhis lagi oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, punya kitab namanya Taisir fi Qatis Saba. Ya, kemudian nanti kitab itu kemudian dijadikan referensi oleh ulama-ulama setelahnya termasuk Imam Syatibi. Ya, kemudian membuat kitab Hirzul Amani wa Wajtahani. Kemudian tidak sedikit kemudian para ulama-ulama setelahnya kemudian menjadikan kitab-kitab tersebut menjadi referensi setelahnya. Nah, gitu kira-kira Pak Erwanto ya. Jazakumullah khair. Syukran Ustaz. Ya. Ustaz nanya masih bisa nggak Ustaz? Iya, Bu, silakan. Nah, ini terakhir Assalamualaikum. ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ustaz Afwan, ini saya mau nanya. Saya kan belajar belajar gorit gitu ya. Suka ada bacaan tuh di pelajaran Baroah. Awal surat Baroah tidak boleh membaca basmalah. Itu maksud tidak bolehnya itu maksud saya gini, dosanya seapa atau bagaimana gitu. Apakah itu hanya di awal saja, sedangkan surat At-Taubah kan terdiri dari berapa ayat gitu. Ketika kita baca surat At-Taubah tidak habis, Sadaqallah, terus kita sambung lagi di waktu yang lain, tapi ayatnya bukan ayat pertama gitu kan. Itu satu. Yang kedua juga begitu ketika kita baca bacaan sakta. Sakta kan berhenti sejenak tanpa bernapas, sekedar satu alif, itu yang saya pahami. Nah, ketika kita baca wakaf saja Ustadz, itu memang seperti apa sih dosanya atau kesalahannya gitu. Misalnya wajah, udah berhenti begitu aja tanpa disambung ke koyimanya gitu. Itu salah satunya. Itu maksudnya kok dosanya seperti apa atau salah gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Ibu Zainah, sebenarnya nih pertanyaan harus ditanyakan nanti setelah sesi 5 ya, karena ini sesi pertama, ini perdana, dan ini adalah Masya Allah, Afwan, adalah Arif Ustaz, Afwan. ya, karena ini Bu Zainah, kita ini kan bersilabus ya, jadi nanti ada pelajaran Gharib Qur'annya di kelima, sesi kelima nanti insya Allah, sesi kelima atau sesi keenam lah ya. Itu tentang Gharib Quran seperti yang ditanyakan tadi, diantaranya adalah ada sakta, ada imalah, ada ismam, ada tasil dan sebagainya gitu. Nah, termasuk nanti adalah tentang bacaan basmalah dalam surah Bara'atu minallah gitu ya. Saya kira pertanyaannya melebihi materi ini kayaknya nih gitu ya. Afwan Ustaz, maksudnya karena mumpung Afwannya, Anda lagi sempat gitu. Takutnya sesi-sesi selanjutnya, ini aja saya tadi alhamdulillah dapat berita kan, saya lihat hari Ahad kok tanggal 23 Agustus, padahal 21 Agustus itu yang saya tahu gitu. Makanya saya telat tadi, jadi nggak tahu kalau pertanyaannya harus seputar tajwid dulu, pelajaran teori hukum-hukum tadi, jadi saya langsung masuk ke situ gitu. Jadi Afwan Ustaz ya. Baik. Insya Allah nanti kita akan sesuai dengan materi saja ya Bu Zainah ya, insya Allah, supaya juga teman-teman juga insya Allah nanti pas lagi materi itu mudah-mudahan saya lagi pas bisa hadir. Terima kasih Ustadz ya. Baik. Baik, udah Agus, mungkin sampai di sini ya, udah jam 9 lewat ini. Ya, alhamdulillah ya teman-teman semua, terima kasih banyak Ustadz, jazakumullah khairan katsira sudah berbagi ilmunya ya. Insya Allah nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita infokan di grup WhatsApp-nya ya. Termasuk ini ada sekilas info ya. Jadi buat teman-teman semua, sahabat semua, insya Allah ya, Al-Quran yang disusun oleh Ustadz Mujadi ya, Ahlul Quran atau Al-Quran hafalan, itu insya Allah kita ada buat programnya wakaf 1 juta Al-Quran hafalan. Dan per Al-Qurannya 99.000. Jadi nanti bagi teman-teman semua, sahabat semua yang ingin berpartisipasi ya, mendukung program ini ya bersama Ustadz juga, nanti insya Allah bisa infonya nanti kita informasikan di grup WhatsApp-nya masing-masing ya, karena ini ada beberapa grup WhatsApp. Mungkin itu aja dari saya sebagai hostnya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak Ustadz ya atas waktunya. Udah malam gitu ya. Udah mau mendampingi kita semua untuk belajar. Semoga jadi kebaikan untuk Ustadz dan juga untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Sehat-sehat selalu. Ya, Ustadz.